Kali ini kita akan membahas tentang hantu kuntilanak. Hantu yang populer di Indonesia yang dikenal suka menakuti orang. Di sini kita akan membahas asal-usul kuntilanak, bagaimana kuntilanak itu muncul, apa yang menyebabkannya, dan seperti apa tanda-tandanya kalau dia datang. Terus kita akan membahas urban legend yang berkaitan sama kuntilanak ini, dan bagaimana sejarah munculnya kuntilanak di Indonesia. Jadi, kuntilanak itu adalah sosok hantu wanita yang berambut panjang dan berdaster putih. Walaupun terkadang dia memiliki warna yang berbeda, seperti ada yang warna merah atau kuntilanak merah, ada juga yang berwarna hitam. Dan kuntilanak di sini bukan merujuk ke satu makhluk aja. Kuntilanak itu ada banyak. Sifat dan watak mereka juga berbeda-beda. Nah, dikatakan kuntilanak ini berasal dari wanita yang meninggal saat melahirkan atau bisa dikatakan mati beranak. Ada juga yang bilang kuntilanak itu berasal dari wanita yang mati secara tragis. Salah satu contohnya seperti diperkosa, kemudian dibunuh, lalu dibuang jasadnya. Untuk wajahnya pun juga berbeda-beda. Ada yang bilang wajahnya itu menyeramkan, kayak di wajahnya itu ada luka-luka yang udah busuk kayak gitu. Nah, ada juga yang menyebutkan kalau kuntilanak itu wajahnya cantik. Selain itu, kuntilanak itu juga punya tawa yang sangat ikonik. Sehingga dengan mendengar suaranya aja kita udah tahu kalau itu hantu kuntilanak. Terus masalah baik atau tidaknya tergantung dari kuntilanak itu sendiri. Ada memang kuntilanak yang itu baik, namun ada juga yang memang kuntilanak dari sananya itu udah jahat. Dia suka menakut-nakuti orang dan juga suka meneror orang. Kadang ada juga dia itu membunuh orang karena dari yang aku baca di beberapa artikel, ada kuntilanak yang memiliki konsep seperti vampir, yang mana kuntilanak tersebut menghisap darah korbannya. Nah, ada satu mitos juga kalau wanita hamil itu harus membawa gunting kecil ataupun pisau kecil, karena diyakini itu bakal membuat wanita hamil tersebut terhindar dari gangguan kuntilanak yang jahat, karena kuntilanak itu nggak suka benda-benda yang tajam. Terus kenapa kuntilanak menampakkan diri di hadapan wanita hamil? Katanya wanita hamil itu punya aroma yang disukai oleh kuntilanak. Jadi kuntilanak itu bakal sering muncul di hadapan wanita hamil. Kalau wanita hamil itu terganggu, pastikan mempengaruhi psikologis sang ibu. Nah, makanya disuruh bawa gunting kecil ataupun pisau kecil agar terhindar dari gangguan kuntilanak. Tapi nggak cuma wanita hamil doang yang bisa mengundang kedatangan kuntilanak. Membahas kuntilanak kayak gini pun juga bisa mengundang kedatangannya. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menghindari obrolan tentang kuntilanak ini. Terlebih lagi pada malam hari ataupun tengah malam. Takutnya ketika mereka ngobrolin kuntilanak, tiba-tiba mereka melihat penampakan kuntilanak kayak gitu. Terus menyanyikan atau memainkan lagu Lingsir Wengi dan lain-lain. Banyaklah pokoknya. Konon katanya ada tanda-tanda sebenarnya kalau kuntilanak itu datang atau dia sedang lewat di sekitar kita. Jadi, yang pertama itu adalah aroma yang sangat harum. Biasanya itu adalah aroma bunga. Nah, kalau wanginya itu tipis-tipis kayak gitu, itu tandanya dia lagi di dekat kita dan berada di sekitar kita. Tapi kalau aromanya itu sangat menyengat, itu tandanya dia lagi jauh. Tapi ada juga yang bilang kedatangan kuntilanak itu bukan ditandai dengan aroma wangi, melainkan aroma busuk, yang mana aroma busuknya ini berada dari luka-luka yang ada di badan kuntilanak yang udah membusuk ini. Berlaku juga untuk suara ketawanya. Kalau suara tawanya itu terdengar jauh dan pelan, itu berarti dia lagi dekat. Dan kalau suaranya itu terdengar keras, itu tandanya dia masih jauh. Terus bagaimana cara menangkalnya? Katanya kita bisa menggunakan paku, terus kita menancapkannya di belakang leher. Cuma itu kan kita harus mendekati kuntilanak. Berarti ya harus orang-orang yang punya keberanian buat mendekat kuntilanak itulah yang menancapkan pakunya. Karena kalau nggak berani, ya pasti kita akan refleks langsung lari. Tapi agama-agama internasional itu kan datang ke Indonesia. Dalam pandangan agama-agama internasional tersebut, hantu itu termasuk kuntilanak itu dianggap sebagai musuh. Hantu itu jahat, sangat sulit menganggap kalau hantu kuntilanak itu termasuk kuntilanak ini itu baik. Pasti kaitannya jahat. Terlebih lagi kalau dalam agama Islam, itu dianggap sebagai jin kafir yang menyamar sebagai orang yang udah meninggal. Karena kan orang yang udah meninggal itu nggak mungkin tinggal di bumi lagi. Dia udah ke sisi yang maha kuasa. Jadi yang mengaku sebagai orang yang udah mati itu adalah jin kafir.
dan jin kafir ataupun setan itu harus dimusuhi. Jadi salah satu cara melawannya adalah melakukan ritual doa. Ibaratnya negatif dilawan pakai hal yang positif. Nah, jadi sebenarnya kuntilanak ini nggak cuma satu hantu. Mereka itu ada banyak dan mereka semua memiliki karakter, sifat, penampilan, dan watak yang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang kurang dari itu semua, kalian boleh nambahin di kolom komentar. Di sini kita akan bahas urban legend yang berkaitan dengan kuntilanak. Antara lain kisah di Menara Saidah yang merupakan gedung perkantoran di Jakarta Timur yang udah lama kosong, sehingga menyimpan banyak banget misteri dan salah satunya adalah kuntilanak merah. Nah, ada satu cerita dari salah satu seorang satpam yang mana dia ini satpam baru di gedung Saidah tersebut pada saat gedung masih beroperasi. Jadi, dia ini kan jaga malam dan dia bersama satu orang temannya yang mana temannya ini adalah satpam yang udah lebih dulu kerja di situ. Tapi saat itu temannya di sini itu pamit untuk pulang sebentar karena ada keperluan. Alhasil sendirilah satpam itu di situ. Baru pada saat tengah malam ada seorang wanita yang menggunakan baju warna merah atau pakaian warna merah yang datang ke gedung Saidah. Nah, kata wanita tersebut ada barangnya yang ketinggalan di gedung itu. Terus ditemeninlah wanita itu. Diantarlah wanita tersebut oleh satpam baru ini. Mereka kemudian naik lift. Terus sambil naik lift kan lama ke lantai 14. Nanya-nanyalah satpam ini buat basa-basi kayak gitu. Untuk mencairkan suasana, dia tanya kayak lama ya liftnya di sini naiknya. Terus wanita itu menjawab iya dengan nada yang tenang dan misterius. Nah, dengan jawaban yang tenang, santai dan misterius itu membuat satpam ini jadi merinding. Jantungnya mulai berdebar kayak gitu kan. Kok wanita ini serem banget. Terus yang anehnya lagi lift itu berhenti di lantai 11. Yang padahal gedung itu nggak ada siapa-siapa selain mereka. Jadi kenapa lift ini berhenti di lantai 11? Emang ada orang gitu di lantai 11? Pas dicek sama satpamnya, dia satu langkah keluar gitu kan. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Cuma ada lorong-lorong yang gelap. Ya udahlah mundur lagi kan satpam itu. Dia mencet tombol 14. Nah kemudian satpam itu ngobrol lagi sama cewek yang tadi. Kayak manggil mbak, mbak gitu kan. Cuma nggak jawab-jawab. Nggak ada jawaban kayak gitu, makin merindinglah satpam ini kan. Ketika dipanggil nggak nyaut-nyaut, nggak dijawab, nolehlah satpam baru ini ke belakang. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus campur aduklah perasaan sama pikirannya satpam baru ini kan. Nah, di lantai 14 itu ada satu komputer yang nyala. Ada monitor yang menyala kayak gitu. Cuma meja komputernya itu kan ada sekat-sekatnya gitu. Dan sekatnya itu agak tinggi. Nah, jadi satpam baru ini cuma bisa lihat cahaya monitor di situ. Tapi nggak bisa ngelihat apakah ada orang di sana. Jadi satpam ini menyalakan senternya, kemudian mendekati meja komputer tersebut. Pas dideketin, ada suara ketikan keyboard. Baru ketika satpam itu mulai mendekat, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Sontak kagetlah satpam baru ini kan, sehingga senternya jatuh. Tapi ketika dia udah ngambil senter terus berdiri lagi, nggak ada siapa-siapa di situ. Bahkan monitor yang tadinya menyala dan suara ketikan keyboard itu udah hilang dan udah gelap semua. Monitor itu udah mati. Nah, dengan semua kejanggalan itu, larilah satpam ini. Tapi dia nggak naik lift, melainkan dia lari menggunakan tangga darurat. Terus dia lari dengan cepat turun tangga. Di sini kondisinya masih gelap. Ketika sampai di lantai 5, dia kan kelelahan. Sampailah kan dia dari lantai 14 ke lantai 5 gitu kan. Dia istirahatlah sambil nafas. Tapi ketika dia itu melanjutkan untuk turun tangga, tiba-tiba dari atas itu terdengar suara langkah kaki yang cepat. Seolah-olah langkah kaki itu kayak mau mengejar satpam baru ini. Jadi makin merindinglah satpam ini kan, dan dia lari lagi. Cuma pas di lantai 2, ketika dia mau turun ke lantai 1, tiba-tiba pegangan anak tangganya ini agak beda. Kok kayak agak lembek gitu. Nah, diarahkanlah senternya ke anak tangga tersebut. Ternyata dia bukan memegang pegangan tangga, melainkan dia memegang lengan yang sangat pucat. Langsung kagetlah satpam itu kan. Dia udah gak tahan lagi, badannya udah kecapean dan pikirannya udah kemana-mana. Dan singkat cerita, pingsanlah satpam baru ini. Terus dia ditemukan temennya di lantai 1. Dan setelah sadar, diceritakanlah pengalamannya ini ke temennya.
Mungkin itu adalah kuntilanak merah yang mungkin sedang menyapa anak baru. Nah, jadi kuntilanak ini sebenarnya bisa kita telusuri secara historis. Bagaimana sih sejarahnya untuk hantu kuntilanak ini bisa masuk ke Indonesia? Sejak kapan masyarakat mengenal nama kuntilanak? Dan apa inspirasi dari sosok hantu kuntilanak ini? Seperti yang kita tahu, atau buat kalian yang tahu cerita dari hantu luar negeri, di dunia ini hantu wanita dengan rambut panjang dan berdaster warna putih itu adalah hantu yang umumnya bisa kita temukan di banyak negara. Di Malaysia ada, di Brunei ada, dan di Thailand juga ada. Dan di negara lainnya pun juga ada. Ada satu versi teori yang di situ dikatakan kalau hantu kuntilanak ini berasal dari hantu White Lady. Yang mana kalau kasusnya di Indonesia, hantu White Lady itu dibawa oleh Belanda. Jadi datangnya itu dari Belanda. Dan jadi saat Belanda menjajah Indonesia, dan disitulah kita mengenal hantu wanita berdaster putih. Jadi ceritanya seorang wanita akan menjadi White Lady ketika dia mati beranak atau mati secara tragis atau bunuh diri karena cinta yang tak terbalas, atau bunuh diri karena dia diselingkuhi oleh pasangannya. Nah, White Lady ini juga ada yang baik, ada juga yang jahat. Kalau dia baik, dia akan membantu seorang ibu untuk melahirkan. Dan kalau dia jahat, dia akan melakukan kejahatan seperti menukar bayi, menculik bayi, atau membalas dendam dengan meneror orang yang sudah menganiaya dirinya ketika dia masih hidup. Nah, di Indonesia sendiri, kemunculan kuntilanak pertama dalam catatan sejarah itu pada abad ke-16, tepatnya di Kalimantan Barat. Dan di tahun-tahun itulah di mana Belanda sedang menjajah Indonesia. Jadi saat itu, Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri bersama dengan pengikutnya sepakat untuk mencari tempat pemukiman yang baru. Mereka keliling gitu kan menggunakan kapal untuk menyusuri sungai, dan ketika mereka menyusuri sungai Kapuas atau yang lebih tepatnya di pertigaan sungai, mereka ini istirahat di situ. Dan ketika mereka istirahat, mereka mendapat gangguan dari sosok yang disebut kuntilanak. Sultan Abdul Rahman pun kemudian memerintahkan pengikutnya untuk memerangi hantu kuntilanak tersebut. Jadi para pengikutnya ini menembaki hantu tersebut, dan ditembaknya nggak ada yang kena. Cuma di tempat jatuhnya peluru tersebut, itulah yang akan menjadi kediaman mereka. Setelah menembaki hantu tersebut dan mereka tidak diganggu lagi dengan kuntilanak, mereka pun menebang pohon-pohon besar di sana dengan menggunakan kayunya untuk membuat rumah dan pembangunan-pembangunan yang lain. Nah, karena tempat itu dibangun dengan adanya kaitannya dengan kuntilanak, makanya tempat tersebut dinamai dengan Pontianak yang sekarang menjadi ibu kota Kalimantan Barat. Pontianak sendiri merupakan akronim atau singkatan dengan perempuan mati beranak. Jadi kuntilanak itu awalnya disebut dengan Pontianak atau Puntianak. Nah, Puntianak ini kemudian berubah menjadi kuntilanak. Terus apa hubungannya kemunculan kuntilanak pertama oleh Sultan Abdul Rahman dengan hantu White Lady yang dibawa oleh Belanda? Jadi seperti yang kita tahu, penjajah itu punya hubungan yang intensif, punya hubungan dekat dengan para pedagang. Kalau nggak pedagang, ya para sultan atau petinggi-petinggi daerah tersebut. Oleh karena itu, sejarah atau catatan pertama munculnya kuntilanak itu datang dari seorang sultan. Karena para sultan inilah yang punya hubungan dekat dengan penjajah selain pedagang. Jadi bukan berasal dari pemburu, petani, peternak, atau apapun itu. Nah, karena White Lady ini adalah perempuan yang mati beranak, makanya lahirlah Pontianak. Ya, kita menyebut White Lady itu perempuan mati beranak, cuma disingkat jadi Pontianak. Nah, salah satu bukti yang jelas kalau kuntilanak ini berasal dari benua Eropa adalah pakaian yang dia pakai. Pada abad itu, tidak ada tradisi berpakaian di suku manapun di Indonesia yang menggunakan daster putih. Pakaian tersebut adalah pakaian dari orang-orang Eropa. Baru dulu itu kan pada malam hari, waktu yang berbahaya, yang mana Pulau Jawa itu masih banyak binatang-binatang buas yang masuk ke desa-desa. Selain binatang buas, banyak juga begal-begal yang berkeliaran pada malam hari. Hantu-hantu juga itu dikaitkan pada malam hari kan. Nah, ada kalanya seorang itu harus keluar. Harus terpaksa keluar pada malam hari. Kalau yang keluar itu perempuan, justru resikonya bakal lebih besar daripada laki-laki. Bahayanya nggak cuma dari binatang buas, tapi dari begal-begal yang mungkin ingin memperkosa wanita tersebut.
Dan dulu kalau terjadi pemerkosaan, beresnya itu setelah selesai pasti korbannya itu langsung dibunuh. Karena pelaku pastinya nggak mau ketahuan. Karena itu bisa merusak citranya di masyarakat. Dan dulu kepolisian itu nggak seefektif sekarang. Kalau udah dibunuh, ya kemungkinan besar pelaku bakal lolos dari tuduhan. Tidak ada penyelidikan yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi pelaku aman. Kalau sekarang kan enggak. Kalau terjadi pembunuhan, kepolisian bisa langsung menyelidikinya dan bisa langsung menangkap pelakunya. Nah, karena resiko yang amat besar bagi perempuan untuk keluar pada malam hari, cerita kuntilanak kemudian dibuat untuk melindungi wanita yang ingin keluar pada malam hari. Maksudnya gini, dengan adanya cerita hantu kuntilanak ini, ketika ada orang yang melihat cewek atau wanita yang keluar pada malam hari, setidaknya memberikan penekanan kepada mereka, kepada begal-begal ini untuk berhati-hati. Karena kemungkinan wanita tersebut bukanlah mangsa yang empuk untuk diperkosa, melainkan kuntilanak yang sedang mencari mangsanya. Oleh karena itu, di sebagian besar kisah kuntilanak ini, mereka menuntut balas dendam kepada orang-orang yang sudah memperkosanya dan membunuhnya, atau meneror laki-laki hidung belang yang berkeliaran pada malam hari. Oke, itulah pembahasan kita tentang kuntilanak. Mungkin ada yang baru tahu kalau kuntilanak itu dibawa dari Belanda. Menurut kalian masuk akal nggak kalau kuntilanak ini berasal dari Belanda? Atau kalian ada statement untuk kuntilanak ini bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.